Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma aftah qulubana kafutul arifin. Allahumma nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Selamat bertemu lagi dengan saya Kang Deden dari Ciamis. Pada kesempatan kali ini Kang Deden mau bersilaturahmi lagi kepada kita semua di media sosial dimanapun Anda berada. Salam hormat dan salam ta'adim saya. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu dapat merasakan kehadiran Allah sedang apa saja kita, di mana saja, kapanpun kita berada. Di dalam setiap tarikan napas kita, di dalam setiap kodipan napas kita, di dalam denyut jantung kita, di dalam detak nadi kita, kita merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena sadar-sadarnya kita semua adalah la ilaha illallah. Kita semua tiada, kita semua nafi, dan kita semua hancur binasa. Pada kesempatan kali ini saya masih di dalam satu misi perjuangan saya untuk memperingatkan saudara-saudara saya, para ulama, para kiai, para asatid, terkecuali yang selama ini sudah terlalu jauh perjalanannya, atau sudah terlalu begitu dalam terhijab ruh atau jiwanya, hatinya dengan ilmu syariat yang mereka telah kuasai, yang mereka telah miliki selama ini. Mengingat dan menimbang ketika saudara-saudara saya ilmu alih-dalil, mereka melakukan perjalanan kepada Allah hanya mengandalkan ilmu syariat saja, yang dimana andai kita berjalan menuju Allah hanya mengandalkan ilmu syariat saja, mungkin di dunia pun tidak akan sampai kepada Allah, usul kepada Allah, apalagi di akhirat. Karena ilmu syariat hanya sebatas, saya katakan di awal, sebatas ilmu akal, ilmu logika tentang syariat yang berurusan, beraturan dengan hukum-hukum, berkaitan dengan hukum-hukum. Sehingga jangan dikatakan kita sebagai ahli ilmu, ahli dalil, ustaz, ulama, kiai, yang kita mendapatkan predikat ustadz, kiai daripada manusia, tapi sedikit pun kita semua tidak mendapatkan predikat atau titel dikatakan ustadz atau kiai mutakin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh saja kita terkenal di seantero jagat raya ini menjadi menjadi public figure yang disegani, dikejar-kejar oleh netizen, oleh para santri-santri. Tapi ingat ketenaran yang kita semua raih di dunia ini. Saya katakan semoga ini bukan istijrad dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita hanya mengenalkan syariat, kita terkenal di dunia, sekalipun kita menjadi orang yang nomor satu di dunia ini, tapi kita semua tidak terkenal di langit. Bahkan Allah sendiri pun tidak kenal kepada kita, tidak melirik atau mempedulikan kita. Tapi kita dibebaskan oleh Allah
tanpa adanya tali rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tali ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah bebaskan dengan bentuk istijrad. Mereka berilmu, mereka berdalil, mereka bersyariat, berlomba-lomba mengejar kesuksesan, berlomba-lomba mengejar keduniaan, berlomba-lomba mengejar ketenaran. Materi dan materi yang mereka pikirkan, tidak ada sedikit pun niat yang suci dalam hati dengan berilmu, berdakwah, ingin mendapatkan ilmu atau bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan berbagai cara mereka ulama-ulama ikhtiar, berhati lalai dengan berbagai cara supaya bagaimana caranya menghasilkan materi, sehingga tak sadar mereka istarau samanan qalila, memperjualbelikan ilmu agama dengan harga yang sangat rendah, murah sekali. Ini tidak disadari. Kenapa kita tidak sadar dengan keadaan terhina ini? Karena kita semua menjalankan syariat agama yang benar sehingga merasa benar. Tapi di dalam ilmu tauhid dikatakan jangan sampai kita semua di dalam perjalanan menuju kepada Allah tersesat di jalan yang benar, terjerumus di jalan yang benar. Dalam arti kita menjalankan ilmu agama, beribadah kepada Allah, tapi kita punya tujuan dan niatan bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang-orang yang tersesat di jalan kebenaran. Dan di jalan kebenarannya itu mereka agungkan, mereka utamakan lain daripada Allah. Sedangkan Allah yang maha dekat dengan kita, yang maha segala-galanya, tidak pernah kita sentuh, tidak pernah kita lirik, padahal keberadaannya dekat sekali. Tapi yang kita kenal, yang kita tuju, bahkan yang kita kenalkan kepada umat itu adalah al-ikhwal lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, pahala dan surga. Sehingga manusia banyak berbondong-bondong mengikuti mereka untuk mendengarkan tausiah mereka, tapi pada hakikatnya mereka semua dan gurunya pun, semua para muridnya pun sedang berjalan, berlari, tidak menuju kepada Allah, tapi menuju kepada lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya katakan di sini kepada para murid, maka ketika kita semua mencari guru, kita harus bisa memilih dan menilai, karena kita semua dianugerahi rasa syir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah sosok guru kita itu dari sisi ketakwaannya dan kearifannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita melihat sosok seorang guru dan kita menjadi murid pada sisi ketakwaan dan kearifannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita sudah benar, dan kita semua akan bersama-sama dan dibawa oleh guru kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dunia dan akhirat. Jangan sampai kita semua melihat para guru kita atau kita hendak mencari ilmu, melihat dari sisi derajat-derajat lain daripada derajat ketakwaan dan kearifan, yaitu derajat keduniaan. Misal seorang guru itu dengan ilmunya bisa meraih kesuksesan dunia yang ditamsilkan dengan hartanya, harta kekayaan, rumah mewah, terus serba mewah dan lain sebagainya. Ingat ketika kita mencari ilmu, melihat guru kita derajatnya dari sisi tersebut, maka perlu kita sadari kita akan tersesat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru, murid dan semuanya berada di dalam kesesatan yang nyata. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ketika kita melihat dari sisi tersebut lain daripada Allah derajat sang guru,
maka guru tersebut akan membawa kita lari lebih jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedang ilmu agama itu intinya kita semua mengajak kita semua untuk lebih dekat, lebih kenal kepada Allah dan bisa ihsan kita kepada Allah di dunia dan di akhirat. Jangan sampai kita dikategorikan iqbalun nasi ala muridina qabla kamli qasamun qatilan. Berhenti di tengah jalan, putus di tengah jalan sebelum kita mencapai titik kesempurnaan, yakni mati bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak sekali saudara-saudara kita para alim ulama, ustaz dan kiai syariat terkecuali saya katakan yang tersesat di tengah jalan, yang tersesat di dalam kebenaran, berhenti pada tataran derajat-derajat keduniaan, derajat-derajat dan penilaian-penilaian daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Berhenti dengan kepuasan, kerasa akuan dan kerasa banggaan. Sudah merasa cukup dengan ilmunya, merasa cukup dengan pendapatnya, merasa cukup dengan segala-galanya yang sudah diraih saat ini. Ini yang perlu kita luruskan, yang perlu kita benarkan, karena kita semua saling adalah saudara, maka pentinglah kita saling mengingatkan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.